Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang strategi arsitektur jasa integrasi service blueprinting dalam manajemen kualitas layanan terintegrasi. Materi ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat merancang layanan dengan lebih terstruktur agar kualitas pelayanan menjadi lebih baik dan pelanggan merasa puas. Pertama ada latar belakang dan evaluasi desain layanan. Pada awalnya, ekonomi dunia lebih berfokus pada produk manufaktur atau barang fisik. Namun sekarang mulai bergeser ke sektor jasa atau layanan. Karena itu, perusahaan harus lebih memperhatikan pengalaman pelanggan, bukan hanya produk yang dijual. Salah satu alat penting yang digunakan adalah service blueprint, yaitu peta untuk menggambarkan proses layanan. Sebelum tahun 1980-an, layanan masih dikembangkan dengan metode trial and error, hingga Gillette Stocktech memperkenalkan pendekatan yang lebih sistematis agar kualitas layanan bisa lebih konsisten. Terus ada ontologi dan prinsip-prinsip desain layanan. Kali ini dijelaskan perbedaan antara produk dan layanan. Produk itu bisa disentuh dan dimiliki, sedangkan layanan lebih berupa pengalaman yang dirasakan pelanggan. Selain itu, ada 5 prinsip desain layanan modern, yaitu berpusat pada pengguna, melibatkan banyak pihak atau CEO kreatif, memiliki alur yang jelas, memberikan bukti nyata layanan, dan melihat layanan secara menyeluruh agar lebih efektif. Terus ada arsitektur dan komponen service blueprint. Service blueprint dapat dikatakan sebagai tulang punggung sistem layanan karena membantu perusahaan melihat hubungan antara pengalaman pelanggan dengan proses internal organisasi. Di dalamnya terdapat 5 komponen utama, yaitu physical evidence, customer action, on-stake action, backstage action, dan support proses. Semua komponen ini saling berkaitan untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Terus ada garis pemisah dan manajemen kualitas layanan. Dalam service blueprint, terdapat beberapa garis pemisah yang berfungsi untuk membedakan aktivitas pelanggan dengan aktivitas internal perusahaan, seperti garis interaksi dan garis visibilitas. Selain itu, kualitas layanan tidak terjadi begitu saja, tetapi harus direncanakan dengan baik. Karena itu, service blueprint dipadukan dengan model Service dan model Kano untuk meningkatkan kualitas layanan. Terus ada sinergi Service dan model Kano. Service digunakan untuk mengukur kualitas layanan melalui 5 aspek, yaitu keandalan, jaminan, mutu fisik, empati, dan daya tanggap. Sedangkan model Kanonya itu digunakan untuk melihat tingkat kepuasan pelanggan, mulai dari keputusan dasar yang wajib ada, faktor yang mempengaruhi kepuasan secara langsung, hingga nilai tambah yang dapat memberikan kesan lebih kepada pelanggan. Terus ada diagnosis operasional dan efisiensi. Dalam slide ini membahas bagaimana perusahaan dapat menemukan titik masalah dalam pelayanan. Misalnya kegagalan bisa terjadi karena kesalahan pelanggan, karyawan, atau sistem teknis. Selain itu ada hambatan atau bottlenecks yang menyebabkan proses menjadi lambat. Dengan Chefkit Service Blueprint, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi waktu sekaligus keuntungan. Terus, metodologi pembangunan service blueprint. Dalam membangun service blueprint, perusahaan harus menentukan layanan yang akan dipetakan terlebih dahulu, mengenali pelanggan, lalu mengumpulkan data melalui wawancara atau observasi. Selain itu, dilakukan pemetaan proses hingga analisis dan validasi agar perusahaan yang mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki. Ada juga studi kasus implementasinya. Service blueprint telah diterapkan di berbagai bidang, seperti kayak hotel, rumah sakit, dan transportasi publik. Contohnya di hotel untuk meningkatkan kepuasan tamu, di rumah sakit untuk mempercepat proses pasien pulang, dan juga kalau di kereta cepat bus untuk meningkatkan kualitas pelayanan penumpang. Terus analisis kooperatif dan tantangan. Di slide ini dijelaskan perbedaan antara customer journey path, service blueprint, dan proses care network. Ketiganya memiliki fokus yang berbeda. Selain itu, tantangan service blueprint saat ini adalah sifatnya yang masih statis, sehingga mulai dikembangkan dengan teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan Internet of Things atau IoT. Kesimpulannya, service blueprint merupakan alat penting dalam manajemen kualitas layanan karena membantu perusahaan menyatukan semua bagian organisasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Oleh karena itu, dalam penerapan blueprint ini saat ini menjadi kebutuhan strategis bagi perusahaan jasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.